Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Rekan-rekan media, hari ini Selasa 7 Januari 2025, saya selaku Kabag Penum di Humas Polri akan menyampaikan informasi yaitu tentang update hasil pelaksanaan sidang KKEP kasus DWP pada Selasa Januari 2025. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa hingga saat ini Divpropam Polri telah melaksanakan sidang etik profesi terkait dengan perkara DWP 2024 yang lalu terhadap 9 pelanggar, di mana 3 terduga pelanggar diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, dan 6 terduga pelanggar diputuskan demosi selama 5 hingga 8 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Sesuai dengan komitmen Polri terkait dengan penanganan kasus DWP 2024, Polri melalui Divpropam Polri telah menindak tegas kepada terduga pelanggar dengan menggelar sidang etik yang telah berlangsung selama beberapa hari ini secara simultan serta berkesinambungan yang segala prosesnya selalu dipantau oleh langsung oleh rekan-rekan Kompolnas. Hari ini kami sampaikan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DW pada Selasa tanggal 7 Januari 2025. Pelaksanaan sidang dimulai pukul 08.00 sampai dengan 14.25 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, lantai 1, Mabes Polri. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan komisi persidangan, itu terdiri dari pertama yaitu Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto SH/SIK MH sebagai Karowaprov Divpropam Polri. Kemudian yang kedua, Wakil Ketua Komisi Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH sebagai Kabag Bin Etika Rowaprov Divpropam Polri. Yang ketiga, anggota Komisi AKBP Dr. H. Heru Waluyo SH MH sebagai PSK Subbak Reklitab Bakrehab Pers Divpropam Polri. Yang keempat, anggota Komisi AKBP Rusdi Batubara ST sebagai Kasubag Akreditasi Bak Standar Waprov Divpropam Polri. Yang terakhir adalah anggota Komisi AKBP Endang Werdiningsi SHMH sebagai Kasubag Kode Etik Bak Bin Etika Rowaprov Divpropam Polri. Mengenai saksi yang hadir pada persidangan hari ini, dalam persidangan itu sebanyak 8 orang. Wujud perbuatan pelanggar pada saat menjabat sebagai Banit 3, Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan penonton konser Jakarta Warehouse Project atau yang kita kenal dengan DWP di tahun 2024 lalu, di mana terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia, yang mana mereka itu diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Rekan-rekan media, oleh karena itu pasal yang dipersangkakan kepada terduga yaitu pertama pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri jungto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang KKEP yaitu pertama, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administrasi berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung tanggal 27 September 2024 sampai 25 Januari 2025 di ruang Patsus Bid Provos di Propam Polri. Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Kemudian rekan-rekan media, ya, selanjutnya hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar RP pada Selasa tanggal 7 Januari 2025 pukul 08.00 sampai dengan 14.15 waktu Indonesia Barat di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri sebagai berikut. Komisi terdiri dari 1. Ketua Brigjen Pol Agus Wijayanto SH SIK MH sebagai Karopaprov di Propam Polri. Kemudian yang kedua, Wakil Ketua Komisi Kombes Pol Haryanto SIK sebagai Analis Kebijakan Media Bidang Propos di Propam Polri. Yang ketiga, anggota komisi Kombes Pol Bulang Bayu Samudra SIK sebagai Analis Kebijakan Media Bidang Waprov di Propam Polri. Kemudian yang keempat, anggota komisi Kombes Pol Sugeng Puji Hartono SEMH ya sebagai pemeriksa Propam Kepolisian Media tingkat 3 di Propam Polri. Dan yang terakhir, anggota komisi AKBP Rusdi Batubara ST sebagai Kasubag akreditasi bak standar Rowaprov di Propam Polri. Saksi yang hadir dalam persidangan itu sebanyak 6 orang. Kemudian rekan-rekan, untuk wujud perbuatan pada saat menjabat sebagai Banit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, yang bersangkutan telah mengamankan penonton konser Jakarta Warehouse Project ya DWP di tahun 2024 di mana terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia yang mana mereka diduga untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tentang tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri, Jungto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 12 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang KKEP, sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan perbuatan tercela. Kewajiban pelanggar hanya meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administratif itu berupa penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 hingga 25 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri. Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Dalam penegakan kode etik ini, adapun hasil pemeriksaan sudah diklasifikasikan peran masing-masing terduga pelanggar
yang tentunya pasalnya juga sesuai dengan peran masing-masing dalam wujud pelanggarannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.